Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya boleh tahu nggak atas nama Mbak siapa? Nama aku Deka. Oh, Mbak Deka. Perkenalkan juga, saya di sini sebagai konselor. Nama saya Syabila Juta Yusman. Mbak Deka bisa manggil saya dengan Bila. Jadi bisa manggil Mbak Bila. Oke? Oke. Sebelumnya langsung aja ya. Kegiatannya apa sih sekarang? Sekarang lagi ini aja sih magang. Lagi magang. Iya. Semester berapa? Semester 7. Oh, udah semester 7 ya? Iya. Oh iya iya. Terus hobinya apa nih? Kalau hobi aku sendiri sih traveling ya, suka jalan-jalan gitu. Biasanya sama keluarga, sama temen-temen gitu. Intinya menghabiskan masa-masa muda. Iya, Iya iya, sih. iya. Nah, terus tujuan datang ke sini apa nih? Ini saya cuma mau cerita-cerita aja, mau sharing aja gitu. Gak apa-apa kan? Boleh boleh boleh. Ini sih Mbak, kayak aku tuh punya, apa sih, semua orang punya tujuan hidup gitu ya. Misal kayak planning hari ini mau ngapain nih, ada manajemen waktunya sendiri. Harusnya hari ini aku ngerjain A, B, C gitu. Tapi kadang suka apa ya, nggak terlaksana gitu. Padahal udah dari awal, dari pagi, bahkan dari hari-hari sebelumnya itu aku harus ngelakuin ini, harus ngelakuin ini besok gitu, tapi selalu nggak terlaksana karena nggak bisa ngontrol diri sendiri gitu, kayak nggak ada tekanan ataupun kayak suka mager gitu, mungkin gara-gara HP atau gara-gara suka rebahan atau apa gitu. Bisa kayak gitu, Nggak ada dorongan nggak gitu ada ya? dorongan ya. Jadi kayak sebenarnya udah terplanning, udah ada pandangan belum nih? Kayak misalnya aku besok harus gini-gini, sore ini aku gini-gini dari Iya, pagi. biasanya sih kayak gitu. Jadi kayak oke, nanti aku jam segini ngapain, besok ngapain, kayak gitu-gitu. Lusa ngapain, tapi kayak ternyata pas hari hanya aku nggak ngejalanin itu, kayak gitu. Iya iya. Tapi kuliahnya lancar kan? Maksudnya dalam planning kuliah atau start kuliahnya lancar step-stepnya. Kalau misalnya untuk kuliah sendiri sih, karena itu apa ya, kewajiban yang kayak kalau kita nggak kerjain itu kitanya sendiri yang rugi, jadi kayak ya aku tetap bisa ngerjain gitu. Iya, iya. Jadi di sini magernya tuh dalam urusan ini ya, Mungkin kehidupan kayak sehari-hari. misal ngerjain apa ya, tugas-tugas yang mungkin datanya masih lama padahal sebenarnya bisa dikerjain Cicil, sekarang dicicil gitu, lah ya itu. bisa dicicil gitu, tapi kadang-kadang masih kayak mager-mager gitu, gitu sih. Mager itu nunda atau Iya, menunda. nanti-nanti gitu ya? Masih nanti dulu. Udah pernah coba planning map atau nulis pagi ini, contohnya kayak pukul 05.00 aku nih harus bangun nih gitu, terus pukul 7.00 ini aku harus persiapan kuliah dan lain sebagainya, itu udah pernah nyoba belum? Kalau misalnya sedetail itu sampai nulis sih belum pernah ya, cuma kayak ada di pikiran doang gitu. Oke, besok aku ngapain ngapain gitu, gitu aja sih. Jadi kayak ngereng-ngereng tapi belum sampai ditulis ya? Iya, nggak pernah nulis sih kalau nulis ini. Berarti sebenarnya, tapi ada nggak yang sampai ngelendrah gitu, sampai melebar kemana-mana gitu? Iya sih, mungkin kan sekarang aku juga lagi magang, terus juga ada lagi tugas riset juga kan. Jadi kalau misalnya nggak langsung dikerjain, jadi yang tugas-tugas lain itu jadinya kayak apa ya, malah mundur-mundur gitu jatuhnya. Jadi sebenarnya apa ya, aku seharusnya punya waktu luang lebih banyak, tapi karena mungkin aku jadi nunda, jadinya mungkin apa ya, eh, semuanya jadi mundur semua gitu loh pekerjaannya, gitu sih. Sebelumnya kan tadi Mbak Deka ya, Mbak Deka kan bilang kalau hobinya itu traveling. Itu kira-kira waktu traveling, jalan-jalan itu kepikiran nggak tuh sama kayak tugas-tugas, terus hari ini aku mau ngelakuin ini, kepikiran nggak? Ada kepikiran ke arah sana nggak? Kepikiran Apa sih kalau misalnya emang apa ya, tugasnya itu mepet banget atau apa, itu kayak kebawa gitu ya, deadline ya? masih kebawa gitu, jadi kayak nggak tenang gitu kalau traveling gitu. Makanya kalau misalnya traveling harus cari waktu yang bener-bener pas, dan aku nggak pengen bawa-bawa kerjaan pada saat aku traveling kayak gitu sih. Jadi benar-benar kayak nge-refresh
pikiran gitu. Iya benar, kan gak enak juga kan kalau misalnya kita jalan-jalan tapi bawa laptop gitu kan juga kayak gak enak gitu, kurang. Jadi di sini tadi kan permasalahannya dari Mbak Deka kan mager ya kan, mager terus kadang nunda-nunda. Nah kalau menurut aku sih karena Mbak Deka sendiri belum nyoba ya dari nulis atau planning map, itu dari pengalaman aku meskipun yang ke checklist itu cuma 1 atau 2 atau 3 atau 4, tapi setidaknya kita udah trying gitu loh, udah mencoba buat memenuhi semua planning kita. Jadi semua orang tuh pasti punya planning, tapi kendalanya pasti itu tadi nunda-nunda terus. Makanya sampai ada pepatah tuh bilang sebenarnya semua orang tuh semangat gitu loh, semangat dalam belajar, semangat dalam melakukan hal apapun, cuman karena kalau dia lagi capek ya itu nggak bisa dipaksa, ataupun kalau dia lagi mager ya nggak bisa dipaksa juga. Sama dengan jokes yang sering Mbak Deka dengar mungkin, meskipun kita punya dorongan dari manapun, dari kanan, kiri, depan, belakang, ya dari motivasi dari manapun, tapi kalau emang tubuh kita udah capek, terus nantilah gitu, nanti kayak bentar aku butuh istirahat, atau kita udah terlanjur pegang gadget kita masing-masing ya, itu kayak ya udahlah nggak bisa dipaksa. Kalau waktunya aku capek ya aku tidur, atau enggak kalau waktunya butuh refreshing ya aku ya harus traveling, kayak ya contohnya Mbak Deka juga kayak gitu ya. Nah itu dicoba dengan cara membuat planning map. Mungkin awal-awal tuh kita nggak bisa merubah semuanya langsung benar-benar berubah, tapi kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Maksudnya dalam mengurangi ini, mengurangi magernya nih. Nah, aku juga pernah kayak gitu, saya juga pernah kayak gitu. Maksudnya kayak mager, nunda-nunda. Tapi karena kita tahu goalsnya itu bakalan kayak gini, itu mungkin bisa merubah mindset kita yang awalnya kita nunda-nunda jadi kayak ayo gitu. Karena yang bisa merubah diri kita sendiri ya diri kita sendiri. Jadi mungkin nanti pulang dari konseling ini Mbak Deka bisa menulis di selembar kertas, ya nanti bisa dikirimkan ke saya, atau mungkin bisa langsung ditempel di dinding yang gampang banget Mbak Deka lihat. Misal keluar mau mandi, mau makan, mau berangkat ke kampus, di pintu depan kos atau depan kamar atau depan rumah, terserah pokoknya, kan nggak masalah kan ya, di depan rumah. Nah karena untuk kebaikan kita sendiri itu bisa ditulis jam segini aku harus ngapain, jam segini aku harus ngapain. Nggak masalah sih, centang nggak harus full, karena manusia nggak bisa memenuhi apapun dengan sempurna. Ya, mungkin solusinya bisa diterima. Bisa dibawa mungkin nanti waktu apa ya, untuk kedepannya aku bakal nyoba buat nulis gitu ya, apa namanya, plan-plan aku harusnya ngapain gitu, terus ada kotak centangnya gitu ya. Iya, ada kotak kayak checklist gitu. Mungkin nggak harus besok gue harus ngapain, sore ini atau sore ini atau malam ini, yang awalnya aku pengen ngopi aja deh sama bareng teman-teman kampus, itu mungkin bisa kita rubah dengan hal yang produktif. Deadline-nya tuh masih seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, tapi kalau kita ngerjainnya dada sama aja nanti bakalan kepepet gitu. Mending aku ngerjain sekarang nih, ngopinya besok aja kalau longgar. Mungkin bisa kayak gitu. Bisa diterima ya solusinya? Bisa Mbak, makasih ya Mbak. Sama-sama. Jadi nanti pulang bisa langsung apa nih? Nulis? Bisa langsung nulis to-do list ya, to-do list apa yang bakal aku lakuin atau plan-plan untuk sore ini dan untuk besok-besok ke depannya. Iya ya. Atau punya planning 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan pasti ada kan? Iya ada sih, ada. Nah itu bisa ditulis juga di situ kayak tahun berapa aku harus ini nih, tahun ini aku harus ini nih, kayak biar bisa tertata dengan rapi. Oke, udah ya, udah selesai? Iya udah. Gak ada yang diceritain lagi? Nggak ada sih, Cukup lega ya? udah lumayan ada solusinya juga kan tadi. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Nanti pulang bisa benar-benar to-do list, ya kan? Bisa terplanning semuanya. Mungkin kita nggak bisa menuntut untuk sempurna apa planning kita, tapi setidaknya tuh bisa terlaksana satu persatu.
Ya udah. Oke. Terima kasih Mbak Deka. Iya, terima kasih juga, Yang Mbak. hadir di sini ya. Aduh kaget. Oke, berarti udah selesai ya. Apabila saya selama memberikan eh, solusi atau saran mungkin ada yang kurang mengenakan di hati Mbak Deka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama juga ya, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak.